Mengenai abang Iya, baru benar-benar dibaptis benar. ya. Baru minggu kemarin. Baru minggu kemarin dibaptis. Saya mau Iya, tanya benar-benar. dulu bang. Baru minggu Sebelumnya kemarin. abang ini Muslim atau apa? Muslim dari kecil Muslim dan dari keluarga itu memang Muslim semuanya. Asli Muslim dari apalagi keluarga Aceh. Mayoritas itu Muslim Oh semua. Aceh, Aceh lagi. Habis nanti orang Aceh yang Islam, aduh. Oke bang, coba bang sapa-sapa dulu penonton dengan bahasa Aceh bang. Sapa-sapa penonton dengan bahasa Aceh. Bahasa Acehnya sih lebih ke bahasa Gayo sih. Silakan, coba. Udahlah, nggak usah. Aceh lebih ke Jawa sih mas. Maksudnya Acehnya lebih ke Jawa Gayo. Halo selamat malam gitu-gitu juga sama aja sih. Supaya kami tahu bahwa Anda orang betul-betul orang Aceh Gayo, coba. Tapi lebih ke suku Jawanya pak. Cuman tinggal di mayoritasnya Aceh. Tapi suku Aceh, tidak bisa berbahasa Aceh bisa? Bahasa Acehnya Ada paling Gayo. kipas nggak di Selamat situ malam. bang? Bisa dimatikan dulu nggak kipasnya? AC sih lagi. Tunggu bentar. Wait. Oke. 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 Coba kami mau tahu kalau Anda memang benar-benar mantan Muslim. Berapa tahun jadi Muslim bang? 22 tahun. Oh berarti abang masih Ini muda jalan ini 20. masih. Enggak 32 tahun. 32 Umur aku tahun. 32. Iya, benar. Oke. Berarti agak-agak seumuran kita dikit bang. Oke. Ketika Anda menjadi seorang Muslim, Anda sholat tidak? Sholat 5 waktu, pengajian, bahkan ikut kayak mayoritas grup pengajian gitu. Coba kami pengen dengar. Coba bang, lantunkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran ketika Anda masih Muslim. Al-Quran mungkin ayat kursi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya labudu ma ta'budun. Ya gitulah pokoknya gitu. Kayak Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah sudah lumrah bang. Coba surat yang lain. Coba ayat kursi. Ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak grogi sih, serius. Jangan grogi bang. Tenang. Tenang. Coba. La wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya budu mata budun. Wala antum abiduna ma'bud. Semua serius lagi grogi banget. Bang, banyak yang bilang Anda katanya Oten nyamar. Enggak. Oke, baiklah. Singkat cerita. Oke. Tapi Anda sholat nih. Coba baca niat sholat gimana? Kalau niat sholat apa? Sholat maghrib kah? Sholat subuh? Coba bacaan sholatnya gimana dulu? Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bahasa Arab dong. Bahasa Arabnya ibaratnya aku jarang bahasa Arab, jarang sih. Jadi kayak lebih sama aku kenapa grogi ya? Karena kayak ibaratnya kayak maaf takut ini tentang Yesus ya. Jadi kayak agak seperti lahir kembali. Jujur itu yang aku rasakan Iya, setelah sebelum maksud gini bang, kita akan ke situ, cuman kami perlu mengkonfirmasi dulu apakah Anda ini betul-betul mantan Muslim. Karena di tempat saya ini di Edis TV Benar. itu tidak menerima asal-asal pengakuan. Iya benar. Nah makanya coba ketika Anda sholat, bisakah Anda ucapkan niat sholat? Bisa. Tapi agak lebih kayak kekunci, paham gak sih? Anda lupa ini. Atau Anda tidak pernah sholat selama Anda dulu masih Muslim? Justru sholat itu bahkan 5 waktu kayak sholat apapun itu tetap sholat. Cuman kayak seperti selama dalam Muslim itu kayak aku selalu mengikutin gitu kan. Jadi kayak ada yang gimana gitu. Ada yang gimana maksudnya gimana? Coba saya ajukan dulu sama Medi. Ini saya konfirmasi dulu sama kayaknya satu gelombang nih sama Medi. Coba Medi Franstono, silakan Medi. Coba nyalakan kamera dulu. Tunggu sebentar. Halo Medi. Ya
Ya udah. Medi, coba ini ada Mersili ini, dia ngaku-ngaku mantan muslim. Kenapa Medi? Kamu itu tiap naik tuh malam-malam gelap aja terus, dan kamu pasti selalu lagi terang, begini. terang. Terus kamu Terang, jalan, terang. selalu kamu begitu loh. Coba Nggak kamu jelas kalau sama naik saya. itu beda gitu loh. Selalu kamu lagi gini, Ini kan terang. terus jalan. Kan ini Coba. terang. Emang saya Gini, saya pengen kamu konfirmasi dulu bahwa dia ini muslim sungguhan, mantan muslim sungguhan atau gadungan. Coba silakan. Oke, saya mau tanya. Anda muslim, pernah muslim beneran atau otennya Muslim mah? beneran, muslim dari lahir bang. Oke. Kalau benar coba yang mudah-mudah aja. Baca surat Al-Ikhlas. Ikhlas. Dia jujur ini benar-benar lidah aku memang Nah. demi Tuhan ya, kayak Kalau memang- surat Al-Ikhlas tidak hafal sudah ketahuan oten nyamar. demi Tuhan aku, demi Tuhan Yesus. Surat Al-Ikhlas itu paling pendek loh. Pendek sekali. Coba, di awalnya gimana mas? Pasti aku ngerti kalau kalian mengingatkan aku, itu aja sih. Kul huwallahu ahad. Kapan alatnya? Kapan? Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, ingat kok dia tuh, ayo ingat. Coba artinya apa? Jangan artinya. Artinya apa? Kamu juga Medi, kamu pun nggak tahu artinya kok. Ini. Sebentar, Udah lo artinya. Coba Medi, coba kamu Artinya suruh dia mudah. baca, ayat Ya, ayat benar. surat apa? Al-Kursi, ayat kursi yang pertama biar dilanjutin sama dia. Coba. Coba. Itu terlalu panjang. Nggak apa-apa, Surat coba Anas aja, tes. surat Anas. Coba surat Anas bisa. Terlalu panjang itu. Coba surat Anas. Anas aja lah. Yang pendek-pendek. Coba Anas. Kul auzubi Ku a'udzu rabbinas. birabbinas, malikinas, ilahinas, min syarri waswasil khannas. Terus? Terus lanjutannya? Tuh kan, Terus? sumpah ini memang agak kayak aku itu memang Oten. Oten nih. Nih, ini masih agak sedikit agak ini. Tapi gini, kamu jangan bilang juga dia oten karena dia mengerti ayat-ayat. Coba gini, Mercy, banyak. coba loh yang Frans ngerti-ngerti. Kayak saya Tono, sih. coba banyak kamu ngerti. bacakan Oke. dulu penggalan surat ayat kursi. Coba, biar dilanjutkan sama dia. Ayat kursi. Nah, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu nah sinatun wa la coba. naum. Oke, stop di situ. Coba lanjutin. Al-Ghalazi yasfa'un illahu bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim khafa'un wa la yuhituna bi syai'in bima syaa wa syi'a kursiyyuhu samawati wa ma minas. Tuh kan agak berlibat sebab Sah tuh, Muslim. Astagfirullah. Muslim dia ini Frans Tono. Tidak Oke, begitu Mersili, baca sebentar. Kami Al-Quran. pengen denger cerita nih, Mersili ya. Gini, Gimana? begini ya. Mungkin kamu punya masa lalu ataupun apa, background seperti apa. Kalau kamu betul-betul datang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat dan hidup baru, pastilah Tuhan Yesus akan terbuka tangannya untuk menerima. Yang mau saya tanya begini, apa yang membuat kamu akhirnya meninggalkan agama Islam dan kamu dibaptis kemarin? Kamu kirim foto ke saya mengenai kamu dibaptis. Saya lihat, kayaknya masih fresh banget, masih baru. Berapa lama yang lalu? Hari Minggu semalam bang. Baru saja. Oke, coba ceritakan dulu kenapa kok bisa Anda meninggalkan agama Islam? Kenapa aku meninggalkan agama Islam? Ibaratnya itu memang udah dari kecil itu kayak aku selalu kayak Yesus itu memang dari kecil aku udah menyukain gitu. Tapi aku masih bertahan di jalan sebagai umat Muslim itu. Kalau dari kecil dulu kenapa aku menyukai Yesus itu ibarat mainan dulu pernah kayak kayu-kayuan. Mercy. Kenapa? Saya seorang Muslim aja. Sebentar dulu, suka banget Frans sama Tono. Yesus dan Isa. Biarkan dulu dia cerita, Tono. Ini kenapa sih kamu lanjut. potong-potong? Biar selesaikan dulu, silakan, selesaikan dulu. Kenapa? Iya, jadi kayak memang Yesus itu memang udah ada dari benar aku itu udah sejak SD gitu kan, kayak aku sudah menyimpan itu kayak mainan kayu-kayuan itu untuk melambangkan kalung salib, ngebuat salib dan aku simpan di kamar aku, tapi keluarga aku kayak buang gitu kan, dan tapi aku nggak tahu ibaratnya Yesus itu udah ada gitu kan. Dengan berjalannya waktu aku SMP gitu kan, baru aku sedikit mengenal teman-teman Yesus, teman-teman orang Kristen gitu kan.
dan aku mengenal teman-teman orang Kristen aku sampai aku dapat dialog atau dapat ajaran dari bahasa Indonesia itu tentang suruh mempraktekkan drama, dan aku dapat teman itu orang Kristen semua, dan di situ aku sebagai peran untuk memikul salib, tapi dalam hati aku ya ibaratnya biasa aja gitu kan, karena ibaratnya aku toleransinya gitu kan, oh ya nggak apa-apa, demi tugas gitu. Ibaratnya nggak meyakinkan bahwasanya itu Yesus itu udah ada di diri aku gitu, tapi dengan berjalannya waktu terus masuk SMP gitu lah kan, masuk SMP terus tamat SMA itu semakin banyak teman-teman Kristen aku, semakin banyak banget. Setelah itu saya untuk mengenal puji-pujian itu kayak kok ngerasa adem, nyaman gitu, ngerasa adem, nyaman, cuman tetap aja kembali kayak oh ini cuman sekedar ibaratnya ya cuma sekedar ini doang, itu doang gitu kan, kayak memang belum memahami banget bahwasannya itu Oke, Yesus puncaknya itu udah ada gitu. puncaknya sampai Anda memutuskan untuk dibaptis apa itu? Puncaknya sebulan sebelum dibaptis. Puncaknya sebulan sebelum dibaptis itu memang aku selama 32 tahun aku menjalankan sebagai umat muslim, aku berdoa, aku sholat, aku tahajud, aku duha, bahkan aku ikut kayak pengajian, dan itu ibaratnya tidak ada rasa segala doa dan sesuatu aku itu terkabul bahasanya di dalam Islam. Sampai suatu saat malam itu memang benar-benar aku terpuruk banget dan terpuruk banget. Ibaratnya jika masih berdoa kepada Tuhan aku kan yang sebelumnya kan. Ya Allah ya Rabbi, jika ini jalanku, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan jalan hidupku, luruskanlah jalanku, murahkan rezekiku, lancarkan karirku. Aku berdoa sambil menangis, memang sangat terpuruk banget. Ternyata ajan itu semakin lama semakin menjauh. Jadi dari situ aku tetap berdoa lagi kepada Tuhan Yesus. Karena kan sebelumnya aku di dalam malam hari itu aku berdoa di dua Tuhan. Tuhan aku Allah sama Tuhan aku Yesus. Kepada Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, kalau memang benar-benar Engkau ada aku sejak kecil, Engkau meyakini aku sebagai anakmu, tolong beri petunjukmu, tolong beri perjalananmu, tolong karuniain apapun itu, aku akan mengikut jalanmu Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba itu memang dari keajaiban Yesus, aku nggak bohong, nggak apa, tibalah cahaya, dan Yesus itu menyambutku dalam posisi aku menangis, dalam aku kayak nggak tentu arah lagi. Itu benar-benar Tuhan Yesus itu ada. Datanglah nak padaku. Dia menunjukkan mukanya dan dia merangkul aku kayak seperti aku ada untukmu, aku nyata untukmu, aku benar-benar akan menuntun jalan hidupmu. Di situ aku nangis dan nangis. Kembali lagi aku berdoa kepada Tuhanku yang sebelumnya. Ternyata benar itu azan subuh belum selesai, tapi menjauh. Masih Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu terus semakin jauh. Dan yang semakin dekat itu Tuhan Yesus. Oke, baiklah. Terus aku menangis. Tuhan Yesus karena benar-benar ada. Sampai aku dipeluk. Aku nggak tahu itu dipeluk sama bunda atau siapa. Sampai bilang, aku ada untukmu, aku nyata, benar-benar nyata. Aku sampai bermimpi, ini lampu atau apa, cahaya apa gitu. Bunda siapa yang meluk, Bang? Ya aku nggak ngerti, aku kurang paham karena kan memang aku nggak ngerti kayak bunda Yesus lah, dalamnya Bunda Maria atau apa gitu kan. Setahu aku sih gitu kan, karena memang di pikiranku kayak dia memelukku dalam kayak ya memang memeluk, tapi aku sambil bercerita gitu. Sampai aku berdoa lagi kepada Bapak Yesus, ini engkau hadir untukku, berilah jalan jika benar-benar engkau ada untukku. Gak lama kemudian aku dimudahkan, besok dimudahkan untuk sampai menuju baptis, dan benar-benar aku untuk menjalankan perintahnya. Sampai dia mengebukakan itu ada di sebuah tempat tinggal aku yang sekarang itu ada gereja Tiberias, dan depannya itu ada masjid. Tapi mata aku setiap lewat tertuju padaku itu cuman gereja, bukan masjid atau hal-hal yang menarik lainnya. Dari situ juga aku kayak memang rasa panggilan hati itu memang aku akuin memang itu dari sejak kecil itu ada gitu. Cuman ibaratnya aku baru meyakinin bahwasanya dan Yesus itu ada di saat ini. Tapi gini Bang Mersili, orang tua Muslim dua-duanya.
Muslim dua-duanya dari 100% itu semua keluargaku Muslim. Dan untuk saat ini orang tuaku sedang menangis, sedang terpuruk, bahkan keluargaku semua kayak udah mengejek aku. Dan di sisi lain Tuhan Yesus itu menguatkanku. Kamu dari dulu hidup sendiri, kamu bertahan sendiri. Kamu yakinlah, aku ada untukmu, percayalah itu. Itu yang aku tanamkan sampai sekarang. Oh ternyata benar seperti itu. Aku Berarti masih baru banget ya Anda jadi Kristen ya? Baru 3 hari banget. Baru 3 hari? Iya. Buset, baru 3 hari. Tapi kok bisa langsung kirim ke saya foto-foto baptis itu? Memang saya lihat masih fresh banget, masih baru itu Itu baptisnya. ya minggu semalam. Iya, kenapa kok bisa langsung kirimnya ke saya? Itu ada apa jalan ceritanya? Itu jalan ceritanya ibaratnya jadi malam itu kan, ketika Tuhan Yesus itu datang, kan aku berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jika benar-benar Engkau menunjukkan diri Kamu ada, dan bahkan Tuhan Yesus sudah berkata kepadaku, aku nyata, aku real, aku ada untukmu. Dan disitulah malam itu aku berdoa. Kalau tolong Tuhan Yesus, aku yakin Kamu nama Abah ada. Kamu sudah menunjukkan hal-hal kecil. Kamu sudah menunjukkan dan membuktikan hal-hal yang apa aku pinta. Dan Engkau kali ini menunjukkan orang-orang yang untuk membantu diriku untuk membaptis dan untuk membantu untuk menuju jalanmu. Itu sampai kayak pendeta Marcel juga ngechat aku, kayak Edis ini juga kayak ngundang gitu dan cepet ditangkap gitu. Itu aja sih. Bukan, Aku bahasanya kok bisa tiba-tiba kirim inbox ke saya itu dari mana jalan ceritanya? Tahu saya dari mana? Sebetulnya jujur aku nggak mengikutin Edis, tapi selama aku beberapa hari ini nonis masuk Kristen, aku itu selalu ngikutin dan belajar tentang Kristen, tentang bagaimana ajarannya, tentang orang-orang Kristen itu seperti apa, seperti itu. Jadi tiba-tiba nongol aja dan tiba-tiba tangan gue dan lidah gue itu kayak nge-DM gitu. Oh, begitu. Tahu-tahu kayak ketemu siaran ini gitu ya? Jadi kayak ibaratnya kayak aku itu kayak pengen menyampaikan bahwasanya itu Yesus itu benar-benar ada, dibantu dengan Edis seperti itu untuk menyebarkan baik. bahwasanya Yesus itu ada gitu. Baik. Itu yakin dan itu benar-benar. Sampai semalam juga aku berdoa kepada Tuhan Yesus aku. Gak sampai 5 menit dijabah doaku kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, haleluya. Itu benar-benar banget terjadi pada diriku. Baik ya, walaupun saya melihat ini dalam kacamata saya ya, Mersilia, karena Anda masih lahir yang maksudnya lahir baru, Anda masih banyak sekali perlu belajar ya. Ya, benar-benar. Tetapi yang jelas Anda sudah melakukan satu langkah yang benar, yaitu untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Udah nanti menikah Bang Mercy? Nanti kalau Udah Anda menikah? terus memang benar-benar ingin mengikut Tuhan Yesus akan Udah menikah merubah apa belum? hidupmu secara 100%. Makanya ini butuh proses waktu berjalan. Makanya gembalanya itu harus membimbing ya, harus mementori Anda sampai benar-benar mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oke, silakan Frans Tono, silakan. Iya, benar. Jadi ibaratnya setelah keajaiban Tuhan Yesus itu dibaptis, kayak ibaratnya benar-benar aku itu kayak bayi yang baru lahir. Makanya kayak lidah aku ini kalau untuk bicara tentang lagi kayak terkunci, dan kayak ibaratnya aku melangkah untuk ke depan pun kayak Tuhan Yesus itu udah kayak jangan dulu kamu taat dan pelajarin aja Alkitab yang untuk saat ini dipelajari. Oke, baik. Siap. Oke, baik. Coba ya, saya tanya dulu Frans Tono. Silakan Frans Tono. Kita kasih kesempatan dulu dia, silakan. Mau nanya apa? Iya, menurut Oke, apa saya yang mau dia tanya, Bang. ceritakan tadi, apakah Oke, kamu saya mau tanya, Bang menyimpulkan Mercy. bahwa dia itu benar-benar dari Muslim, kemudian dari masuk Kristen? Coba silakan. Saya belum tahu sih, karena walaupun saya sebagai Muslim, saya juga jujur mempelajari kitab Bible, gitu. Sama seperti orang Kristen, mungkin mempelajari Islam gitu kan, tidak ada salahnya. Oke, Untuk mencari tetapi kebenaran, dari apa yang tadi kamu tes ya, kamu bacain depannya, terus dilanjutin sama dia bisa, Al-Ikhlas dilanjutin bisa, surat ayat saya kursi nggak tahu. bisa dilanjutkan sama dia. Jadi dari situ, kalau saya pribadi nih, saya menyimpulkan dia memang dari tadinya Muslim itu, cuman memang pendalaman Muslimnya memang mungkin tidak dalam. Seperti itu. Benar. Dan mencoba Mungkin masih awam. Saya tapi tidak tahu sih. tidak dapat gitu. Jujur ya, saya tidak akan
saya tidak akan memprediksi-prediksi. Saya tidak tahu dia Oke, baiklah. Intinya kita sudah dapat gitu. ya. Kamu sudah ragu-ragu, tapi kalau saya sih yakin bahwa dia ini tadinya mantan muslim begitu. Cuman keyakinan saya masih perlu banyak sekali didikan. Kalau ibarat kata pengetahuan Kristen itu 100%, mungkin Bang Marsili ini dia masih masuk pengetahuan Kristen itu ya mungkin baru 5%. Iya, Jadi masih ada 95% yang tidak dia ketahui. Inilah tugas-tugas dari mentor-mentor ya yang ada di gereja, gembala-gembala, supaya mendidik, supaya melakukan terus pendalaman Alkitab kepada orang-orang Kristen Gini. baru. Seperti itu, supaya Bang, saya boleh ngomong mengerti ya? Saya boleh apa ngomong yang ya? diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya silakan. Kalau emang Anda benar-benar mau jadi orang Kristen, bacalah Alkitab gitu kan. Di sana kebenaran pasti akan ada gitu. Benar. Kalau saya, Dan saya kalian juga Bang Mercy akan tahu kebenaran seperti itu. benar, dan Kalau aku yakin nasihat itu. dari saya. Masalahnya Oke. begini, Sama Frans seperti Tono. saya. Masalahnya kenapa kamu masih ngikut Muhammad gitu loh? Kenapa kamu tidak mengikut Gini, Bang. seperti Oh, Mas Tono. Begini Bang, kalau saya sering baca Bible, banyak yang kontradiksi menurut saya. Tapi itu kan keimanan kalian, terserah gitu kan. Kalau menurut saya, maaf sih saya menjelek-jelekannya, tapi saya sering kok baca-baca Bible. Oh ternyata banyak yang kontradiksi. apa yang Anda Menurut baca saya, kontradiksi yang mana? banyak. Ya contohnya kasih satu. Satu kayak Kidung Agung gitu kan, kayak apa aja? Itu lagi Mahmadim lagi. Tunggu sebentar, tunggu. Ada juga Yang banyak. kamu tahu cuman banyak. Mahmadim saja, Kidung Agung. Ada juga Yehezkiel berapa? Apa di dalam Yeskel itu apa yang kamu bilang kontradiksi? Di Yehezkiel 158. Kok coba baca? Saya lupa. Coba tunjukkan. Kamu yang Ya, argumenkan makanya kok saya yang baca mana sih? Kitabnya Oke lah, Anda, coba kan nanti saya. pahami dulu, susun dulu dengan baik supaya diskusi lagi. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih Bang Mersili. Saya berharap semoga ketika kamu menjadi Amin, orang amin. Kristen yang baru, supaya kamu Amin, betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pasti karena Ya. ini panggilan hati, bukan karena teman, bukan karena ajakan, bukan karena percintaan. Itu aja sih intinya. Oke. Ini memang panggilan hati. Oh, tapi kamu berarti pacaran sama orang Kristen? Justru tidak. Jadi kan orang yang di sebelah itu kayak ngomong, oh ternyata Mark ini masuk Kristen seperti ini dari pacarnya, dari teman-temannya, tapi enggak. Ini real memang benar-benar. Sebentar, saya mau nanya. Tapi kamu punya pacar kan? Enggak. Loh, gimana? Oke, baiklah seperti itu. Aku ingin punya pacar yang memang anak Yesus. Jadi dia bisa belajar tentang Yesus. Jadi aku bisa belajar nih, dari dia. coba nih, yang perempuan-perempuan yang punya jiwa militer nih, cocok nih dijadikan suami. Iya, tapi perempuan-perempuan yang punya jiwa militer. Tapi emang ibaratnya tujuan aku masuk Kristen itu memang benar-benar real dari hati, bukan dari ajakan, bukan dari Bang Mercy, Gimana? kayak nasihat saya tadi, kalau emang benar-benar mau jadi orang Kristen, Pasti. bacalah Alkitab gitu, Ini lagi baca. biar kita tahu kebenaran Lagi tuh. Alkitab. Cuman itu aja sih, biar kita tidak saling menjelekan kan. Iya. Bacalah benar-benar Alkitab seperti itu. Oke lah, oke ya gitu ya. Oke, terima kasih Mersili sudah saya kasih naik. Gitu ngomong seperti ini gitu. Jadi kayak maaf sebelumnya itu memang yang sebelumnya ngomong itu memang grogi, memang kayak kekunci karena kan memang nggak boleh nginget polis apa-apa gitu. Tapi itulah yang setahu saya perjalanan hidup saya gitu. Baik. Jadi kayak banyak memang hal-hal Yesus itu memang udah melekat ibaratnya di hati aku gitu. Baik. Dari Oke. pengalaman, dari perjalanan hidup dan semuanya itu memang udah ada. Oke. Masih Baik, banyak sih terima kalau- kasih Kalau ya. Bang Mercy, oh tunggu dulu Bang Edis. Bang Mercy belum menikah ya? Belum. Oh, Kau ngapain nanya-nanya begitu, Tono? Yes. Umur kan udah 32, umur 32. Ah. Enggak, Pantas kau lah untuk mencurigakan, menikah. pertanyaanmu mencurigakan. Bahaya pertanyaan ini. Kalau saya kan sudah menikah, kan umur udah segitu Oke lah lah, gitu. baiklah. Oke ya, saya turunkan ya semuanya ya. Menikah gitu. Thank you. Oke, Terima makasih. diturunkan Terima juga. kasih. Terima Bang kasih Edis, Saya dua-duanya. turunkan juga. Ya. Saya diturunkan juga, Des. Bang Edis. Saya mau diturunkan.
Padahal kita masih Kita belum- ingin berbicara kan. Iya, iya, Padahal kita silakan, masih silakan. ngobrol. Kalau Anda ingin kirim pesan kepada saya balas. Oke ya. Seperti itu saya turunkan, kita Betul, lanjutkan ke tamu-tamu berikutnya. Baik, saya belum- turunkan belum Bang kan. Mersili. Saya belum, Bang.